Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari Boru Purba. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri Papua Barat, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 dengan program studi sejarah kebudayaan Islam di LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro. Nomor induk mahasiswa 2401018615. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Negeri Papua Barat. Dengan kerendahan hati, saya mohon Bapak atau Ibu dapat memberikan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran saya, agar saya dapat menjadi guru yang lebih profesional dan berdampak bagi peserta didik. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Untuk ketua kelas, boleh maju ke depan. Ista'id, kum. Tarjimi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman Wa amalan sholihan. Amin. Silakan duduk kembali. Kerapiannya, boleh dirapikan dasinya sebelum kita belajar. Sampah-sampah di bawah meja, mana tahu ada, boleh diambil, dikutip. Tidak ada? Oke, baik. Sekretarisnya, siapa sekretarisnya? Bagaimana? Ada kawan-kawan yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Kami berjanji kami berbakti. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau memberikan motivasi sedikit. Motivasinya itu kesuksesan datang dari usaha yang tidak pernah berhenti. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah langkah pertama dalam menuju keberhasilan kalian di masa yang akan datang. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan nama-nama Wali Songo, dan yang kedua menjelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, dan yang ketiga pengetahuan metode dakwah Wali Songo yang unik dan damai. Sebelum kita belajar peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, sebelumnya kita belajar tentang apa? Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Iya, nilai-nilai Islam dengan berbagai suku di Indonesia.
Nanti sekarang tentang apa itu Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Siapa tahu? 9 wali. Hah? Wali 9 wali. Ada yang tahu atau ingat? Yang 9 walinya siapa-siapa aja? Sunan Gresik, Sunan Ampel. Ampel, Kalijaga. Kalijaga, Gunung Jati. Gunung Jati. Oke, nanti kita bahas semuanya dari 1 sampai 9. Apa itu Wali Songo? Yaitu Wali Songo berarti 9 wali. Mereka adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Aktif pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Mereka menggabungkan dakwah dengan budaya lokal. Oke, selanjutnya inilah dia 9 Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Yang keempat, Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Kudus. Yang keenam, Kalijaga. Yang ketujuh, Muria. Yang kedelapan, Giri. Yang kesembilan, Gunung Jati. Menyebarkan agama Islam di Gresik. Tapi nama asli Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Oke, kita bahas satu-satu. Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah yang bernama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Dia adalah wali pertama Sunan Wali Songo. Dia adalah wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dia berasal dari Persia atau Iran. Dia tiba di Gresik sekitar tahun 1404 Masehi. Dia mengajarkan Islam lewat perdagangan dan pertanian. Dan dia wafat pada tahun 1419 Masehi. Dimakamkan di mana? Di Gresik. Makanya dia dipanggil Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Kan nanya kalian siapa itu Sunan Ampel? Itu ada fotonya. Ada fotonya kan? Iya, Bu. Kalian pernah bercakap sama dia? Tidak, Bu. Tidak, ibu juga belum. Dia sudah meninggal ya kan? Oke, dia adalah Sunan Ampel. Nama aslinya itu Raden Rahmat. Dia adalah putra dari Sunan Gresik. Siapa tadi Sunan Gresik? Muhammad Mali Ibrahim. Hah? Muhammad Mali Ibrahim. Hah? Maulana Mali Hah? Oke, Maulana Malik Ibrahim. Ini loh tadi, inilah ayah dari Sunan Ampel. Harus ingat ya. Orang itu dari ayahnya, baru anak-anaknya, putra-putranya. Nah, anaknya siapa? Sunan Ampel. Raden Rahmat. Dia adalah Sunan Gresik. Dia mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Guru dari beberapa wali lainnya. Jadi dia adalah seorang guru yaitu dari Sunan Bonang dan Sunan Giri. Nanti kita bahas Sunan Bonang dan Sunan Giri. Dia adalah pendorong berdirinya Kesultanan Demak. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Sunan Bonang. Inilah Sunan Bonang tadi. Gurunya siapa tadi? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Siapa itu Sunan Ampel? Raden Rahmat. Putra? Sunan Giri. Sunan Gresik loh Nadia. Bukan Sunan Giri. Belum kita bahas Sunan Giri. Kita masih bahas Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Sekarang kita Sunan Bonang. Sunan Bonang itu Makdum Ibrahim. Dia adalah putra dari Sunan Ampel. Dia berdakwah melalui seni gamelan. Gamelan itu yang ini, tahu? Gamelan dan tembang Jawa. Dia menciptakan tembang Jawa, tombok hati. Siapa yang tahu lagunya? Hati ada 5 perkaranya
Yang pertama, Quran dan maknanya, Masya Allah. Dia adalah pencipta tembang atau tombok hati. Dakwanya banyak diterima oleh masyarakat pesisir utara Jawa. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah yang bernama aslinya Raden Kosim. Dia juga putra Sunan Ampel. Dia adik Sunan Bonang. Inilah adiknya. Tadi ada kakaknya, Sunan Bonang. Sekarang ada adiknya juga. Orang itu Wali Songo yang 9. Berarti ayahnya Wali Songo, ya kan? Sunan, abangnya Sunan, putranya Sunan, putranya lagi Sunan. Ya, oke. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang. Dia berdakwah melalui kegiatan sosial. Dia suka membantu orang fakir miskin. Kan di sini kan ada tempat sosial itu kan. Nah, dialah itu suka membantu orang miskin, anak yatim begitu. Dia suka menolong orang yang kesusahan. Karena dia orang yang dermawan. Makanya dia berdakwah melalui kegiatan sosial. Dia sering membantu orang fakir miskin. Oke, slogan dakwah dari Sunan Derajat yaitu Weno Hono teken barang wong wuto, yang artinya berilah tongkat kepada yang buta. Itu artinya itu. Dia suka menolong orang. Dia adalah penyebar Islam di Lamongan. Oke, Sunan Kudus. Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Syadik. Dia adalah putra Sunan Mudung. Dia menyebar Islam di Kudus, di Jawa Tengah. Dia membangun Masjid Menara Kudus dengan arsitektur Hindu-Buddha. Selanjutnya, Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Tokoh ini paling populer di Wali Songo. Dia adalah tokoh yang sangat populer di Wali Songo yang 9. Dia berdakwah dengan seni wayangnya, seni ukirnya, dan seni tembangnya. Dia mengajar Islam secara bertahap tanpa memaksa. Oke, Sunan Giri. Sunan Giri apa itu? Nama istilahnya dia itu Raden Paku. Dia adalah murid Sunan Ampel. Giri adalah Raden Paku. Dia murid Sunan Ampel tadi, ya kan? Apa nama pesantrennya tadi? Nama pesantren Ampel tadi? Ampel? Apa tadi? Ampel? Denta. Ay, kayak mana ya, cepet kali lupanya. Pesantren Ampel Denta. Iya gitu. Sunan Ampel. Dia mendirikan pesantren di Kedaton Gresik. Setelah dia besar, dia mendirikan pesantren lagi di Kedaton di Gresik. Dia menyebarkan Islam di wilayah Indonesia Timur, di Madura, ada di Lombok, di Kalimantan, dan Sulawesi. Dia juga disebut Prabu Satmata. Nah, itu dia. Dia tadi murid dari Sunan Ampel tadi. Setelah dia belajar dengan Sunan Ampel, dia mendirikan pesantren kembali di beberapa wilayah. Sunan Muria itu adalah yang bernama, julukannya sering dipanggil dia Raden Umar Syahid. Dia adalah putra Sunan Kalijaga. Tadi sudah kita bahas Sunan Kalijaga, Bu? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga inilah putranya. Sunan Muria, Raden Umar Syahid. Dia adalah putra Sunan Kalijaga. Berdakwah di daerah pegunungan dan desa yang terpencil. Dia mengajarkan Islam melalui pertanian dan kerajinan dekat
kerajinan, dekat dengan masyarakat kecil. Dia di kampung itu suka menolong orang juga, masyarakat kecil. Selanjutnya Sunan Gunung Jati. Nama aslinya? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini, dia seorang yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Dia berasal dari keturunan Arab dan Sunda. Ada sini orang Sunda? Tidak ada. Tidak ada orang Sunda? Tidak ada. Sunda. Oke, dia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dia adalah pendiri Kesultanan Cirebon dan ikut mengembangkan Kesultanan Banten. Oke. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi nih tentang Sunan Gunung Jati, tadi sudah Ibu jelaskan beberapa sunan tadi. Ada 9 sunan, sudah Ibu jelaskan siapa-siapa aja, bagaimana dia mendirikan wilayahnya, bagaimana dia menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa masing-masing. Kita akan bentuk kelompok, nanti setiap kelompok akan diberikan pertanyaan dan dipresentasikan ke depan kelas dan dijelaskan. Kawan-kawan harus menyimak. Oke, baik. Buat dulu kelompoknya 1, 2, 3 kelompok aja ya. 3 kelompok aja. Satu kelompok ada yang 5, ada yang 4. Silakan ambil kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dibagi kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan membagikan materi ajar kita hari ini. Dan di dalam materi akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan per kelompok. Oke. Oke, baik. LKPD-nya sudah Ibu kasih. Ada LKPD sudah dipegang LKPD-nya? Sudah, Bu. Materi ajarnya sudah dipegang? Sudah, Bu. Sudah, materinya sudah ada Ibu kasih. Tentang semua tokoh-tokoh Wali Songo yang 9. Di situ ada penjelasan Wali Songo. Di dalam materi ajar sudah jelas, sudah banyak. Sudah Ibu rangkum yang lebih akurat dan lebih panjang lagi dari yang kita bahas tadi di depan papan tulis. Baik. Di sini ada materi ajar dan LKPD. Oke, LKPD-nya sudah Ibu bagi. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Buat namanya, terus tentukan ketua dan sekretarisnya. Nanti beberapa kelompok akan maju ke depan, dijelaskan apa yang kalian tulis tadi. Silakan dikerjakan. Selamat bekerja. siap? Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita maju ke depan, kita apa dulu ya? Ice breaking dulu.
Ke depan semua perhatiannya. Kelas breakingnya. 1, tepuk 1, tepuk 2. Gitu ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ke atas, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, oh ya, oke. Berarti belum konsentrasi, Ibu juga belum konsentrasi. Oke, silakan konsentrasinya terjaga. Apa yang Ibu bilang harus bisa. Kalau masih ada lagi yang belum konsentrasi, berarti tidak boleh kita lanjut pembelajaran kita. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Aduh, belum lagi. Belum konsentrasi. Sekali lagi ya, harus konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Oke, Mbak. Untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Oke, silakan kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok 1. Kelompok 1 apa nama kelompoknya? Kelompok Fatimah, Bu. Kelompok Fatimah. Oke, kepada kelompok Fatimah boleh mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yaitu soalnya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Wali Songo dalam berdakwah? Wali Songo sebagai para penyebar agama Islam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar dalam dakwah mereka, antara lain: 1. Pengaruh budaya lokal. Masyarakat Indonesia pada masa itu sangat kental dengan kepercayaan dan budaya tradisional, seperti animisme dan dianimisme. Wali Songo harus berusaha agar ajaran Islam dapat diterima tanpa mengganggu tradisi lokal yang sudah ada. 2. Bahasa dan komunikasi. Banyak orang Jawa dan daerah lainnya tidak menguasai bahasa Arab atau bahasa yang digunakan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Wali Songo harus mampu mengkomunikasi ajaran Islam dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Pendekatan dari penguasa atau elit setempat. Beberapa daerah mungkin memiliki penguasa yang tidak mendukung penyebaran Islam karena berbagai alasan politik atau ekonomi. Wali Songo harus menghadapi resitasi ini, dapat berusaha menjalin hubungan baik dengan penguasa setempat agar dakwah mereka bisa diterima. Demikian presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok Fatimah sekali lagi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, tadi mari kita bahas tentang soal dari kelompok 1, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh Wali Songo dalam berdakwah. Ya betul itu soalnya? Betul. Tadi yang dibilang oleh kelompok 1, tantangannya itu yang pertama pengaruh dari budaya lokal. Sangat berpengaruh. Tantangannya itu pengaruhnya dari budaya lokal. Masyarakat Indonesia pada saat itu sangat kental dengan kepercayaan budaya apa tadi? Budaya tradisional. Dan yang kedua tadi, bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, pendekatan dari penguasa atau elit setempat. Dan yang keempat tadi apa? Konflik antar beragama. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, mereka memiliki berbagai agama dan kepercayaan lokal.
Dan yang kelima tadi apa? Penyebaran yang terbatas. Jadi sewaktu zaman Wali Songo itu tidak ada transportasi seperti yang kita rasakan sekarang. Banyak motor, mobil, ya kan? Orang itu akses transportasinya itu sangat terbatas. Jadi tidak bisa menyebar ke semua wilayah paling jauh selain daerah masing-masing. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Wali Songo adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Jadi tokoh yang 9 tadi itu orang sangat penting di Indonesia ini. Karena orang itulah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, di Indonesia. Mereka berdakwah dengan damai dan bijaksana. Dan sekarang Islam berkembang dengan pesat. Ya kan? Lebih banyak Islam kan? Islam berkembang dengan pesat di Nusantara berkat strategi mereka yang sangat toleran. Oke, sampai di sini isi materi kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kita lakukan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan bahas pembelajaran kita selanjutnya. Apa itu tentang? Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Al-Banjar. Oke, minggu depan kita bahas kembali tentang pembelajaran materi yang sudah dibacakan oleh teman kita Elsa. Oke, baik, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan, dan sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi